Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik ya yang saya pikir cukup menarik karena beberapa kali mengajar dan berdiskusi dengan mahasiswa ternyata motivasi belajar gitu ya menjadi salah satu masalah gitu ya buat para mahasiswa khususnya. Jadi mungkin karena kondisi saat ini seperti ini kemudian kondisi emosi, mental, dan sebagainya akhirnya berdampak terhadap motivasi belajar itu sendiri, gitu. Jadi, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah refleksi gitu ya, bahwa sebenarnya kita harus menyadari sekarang kondisinya itu memang tidak normal gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja di rumah, maka saat ini yang harus kita pastikan adalah kita bisa adjust gitu, kita bisa adaptasi dengan kondisi ini gitu. Nah, karena sekarang, posisinya adalah belajar dari rumah gitu ya, biarpun secara logika kita tidak bisa langsung memindahkan apa yang terjadi di sekolah kemudian atau di kampus, kemudian kita pindahkan ke rumah gitu. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi. Awal-awal sih, rasanya gitu ya kalau, kita lihat pertama kali, wah semuanya bisa di rumah ya, belajar di rumah, mengajar di rumah. Akhirnya kita, merasa semangat ya dengan adanya hal baru, nyoba-nyoba platform, kemudian kita mencoba gimana ya caranya belajar efektif dan sebagainya gitu. Nah, mungkin karena akhirnya terlalu banyak, yang harus dilakukan, kemudian kondisinya kita hanya ada di rumah, bisa jadi interaksi dengan orang lain gitu ya yang terbatas dengan dosen, dengan guru, dengan, teman-teman gitu ya, akhirnya juga mempengaruhi gitu ya, salah satunya ini diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain gitu. Dan orang lain juga mungkin merasakan hal yang sama, akhirnya berdampak kepada kondisi kita yang cukup stres gitu. Mungkin tanpa kita sadari, tapi mungkin tiba-tiba jadi kok sensitif banget, atau kok sedikit-sedikit saja rasanya mau marah, kok atau secara fisik kita rasanya pusing, lelah gitu ya dan sebagainya dan itu akhirnya cukup signifikan terhadap motivasi kita untuk terus belajar. Nah, karena motivasi ini cukup penting ya, jadi, ini adalah hal yang membuat kita terus berjalan yang memang tidak terlihat gitu ya. Jadi dia benar-benar sebuah kekuatan yang membuat kita jadi tetap semangat gitu ya. Nah, ketika motivasi itu down, maka seringkali, "Saya nggak bisa deh kayaknya," gitu ya. Atau kita mungkin nggak ngerasa kita lagi demotivated, lagi tidak termotivasi, akhirnya merasa, "Kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain," gitu ya. Nah, hal yang pertama gitu ya, kalau baca semua buku ataupun teori-teori pendidikan yang ada, kita tuh harus sadar gitu, sebenarnya sumber motivasi kita itu apa ya, gitu. Jadi mungkin hal yang perlu dilakukan adalah refleksi diri. Jadi ini saya kuliah sebenarnya mau apa, gitu ya. Bahkan kalau misalnya bilang, "Oh saya kuliah gitu, mau jadi orang sukses supaya bisa menghasilkan uang," that's fine, nggak apa-apa. Tapi paling tidak setiap dari diri kita itu punya motivasi. Atau, "Oh motivasi saya orang tua," gitu ya. "Oh kalau saya bisa lulus kuliah, kemudian membanggakan orang tua saya, itu yang saya cari," gitu. Nah jadi sumber motivasi itu harus kita cari tahu dalam diri kita. Jadi kalau saya misalnya, saya itu sumber motivasinya salah satunya orang tua gitu ya. Jadi dari dulu gimana caranya, bahkan waktu mau jadi guru gitu ya, karena orang tua saya gitu, "Nggak apa-apa deh saya nggak suka jadi guru," awal-awal gitu ya, pendidikan guru. Tapi karena saya ingin membahagiakan orang tua, kekuatan itu jauh lebih besar dibandingkan ketidaksukaan saya menjadi guru. Ya biarpun akhirnya setelah itu, ada lagi prinsip hidup saya misalnya, saya itu paling suka bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi akhirnya itu jadi motivasi, sumber motivasi saya gitu. Kenapa, bermanfaat buat orang lain jadi sumber motivasi, jadi misalnya, oh itu dari nilai-nilai agama, atau itu dari nilai values keluarga saya, atau apa gitu. Nah, jadi ada motivasi itu yang sifatnya dari dalam diri ya, ini kuat sekali nih. Ada motivasi yang sifatnya dari luar.
Nah, kalau luar dia hilang, misalnya ya orang tua udah nggak ada, siapa lagi yang bikin semangat ya, misalnya gitu. Atau, oh uangnya nggak seberapa, jadi nggak semangat gitu. Nah, itu harus kita sadari. Nah, kalau misalnya dalam diri kita sendiri, maka mungkin kita harus berpikir itu motivasi yang, cukup kuat ya, jadi dia bisa bertahan dalam kondisi yang lama. Nah, jadi tolong sekarang dilihat-lihat lagi, misalnya yang lagi nggak semangat buat nyelesain skripsi, yang lagi nggak semangat untuk penelitian, yang lagi nggak semangat buat belajar, sebenarnya sumber motivasi saya apa ya, gitu. Nah, terus, ini tadi ya terkait dengan sumber motivasi tadi, tolong be aware, tolong sadar gitu. Sadar dalam arti, ini saya lebih dipengaruhi oleh apa ya, dalam diri saya atau dalam luar saya gitu. Jadi membangkitkannya ya kita melihat lagi, kalau misalnya kebanggaan adalah sebuah sumber motivasi, pride, kemudian saya suka banget mata kuliah ini, interest gitu ya, mungkin itu yang kita stimulasi kembali gitu. Terus ada lagi mindset. Jadi kalau misalnya ada growth sama fixed mindset ya. Fix itu misalnya, ya udah emang saya cuma bisanya segini. Kan beda sama dia, dia mah emang bisa gitu ya. Terus aku nggak suka deh ditantang seperti ini, aku nggak suka sama situasi ini, udahlah aku give up aja, itu fixed mindset. Jadi membuat kita udah nggak bisa growing ya. Kemudian ada growth mindset yang buat kita, wah ini kalau ada tantangan seperti ini, kondisi seperti ini saya bisa lulus tepat waktu, wah sebuah pencapaian. Kalau saya bisa survive dengan nilai yang baik, saya bisa tetap belajar, itu adalah pencapaian. Jadi untuk orang-orang seperti ini, maka kegagalan itu adalah sumber untuk terus berkembang gitu. Kemudian yang terakhir, sebelum saya pindah ke slide selanjutnya adalah hadapi tantangan dan kesulitan, nggak ada pilihan ya. Sekarang mungkin buat mahasiswa yang kekurangan secara materi ataupun hal-hal yang sifatnya menunjang pembelajaran ataupun hal-hal lain gitu, kita nggak punya pilihan. Kita saat ini adalah manusia dewasa yang bisa memilih dalam arti bisa memilih respon ya. Jadi misalnya sekarang kita mau apa? Mau give up. Terus setelah give up, setelah menyerah, setelah malas, setelah apa, lelah dan sebagainya, terus kita bisa apa gitu. Jadi sekarang hadapi tantangannya Anda diminta untuk misalnya, oh tugasnya banyak banget ya gitu ya. Jadi mungkin kalian punya waktu khusus, kalau saya misalnya saya tuh bisa mengerjakan tugas jam 3 pagi gitu ya, kalian punya waktu tugas kapan? Kalian rileks untuk mengerjakan tugas itu kapan? Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi yang paling penting sadar dulu, sadar kemudian hadapi, tantangan itu gitu ya, ini masih di dunia perkuliahan, dunia yang kalau misalnya kita bilang sering bilang nih bukan dunia yang akan kita hadapi dia realitas nanti gitu ya, dalam arti dunia kerja yang mungkin butuh persaingan dan sebagainya gitu. Jadi tolong itu ditanamkan. Kemudian selanjutnya adalah percaya sama diri Anda sendiri. Allah, Tuhan itu nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Kita bisa, setiap orang itu unik gitu. Jadi kalau misalnya saya suka baca, suka nulis, kalian punya apa gitu ya. Saya senangnya itu misalnya kalau anak-anak saya atau saya senangnya bikin craft atau apa. Nah, kalian senangnya buat apa gitu ya. Jadi mungkin di kalau kuliah yang kayak gini full, kemudian tugas, mungkin kita butuh take a break dulu silahkan gitu, kemudian lanjutkan kita pasti bisa. Misalnya Allah udah ngasih kita kesempatan sampai jadi tingkat 2 masuk UNJ tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 gitu, atau S2, S3 dan sebagainya, berarti kan Anda bisa melewati itu. Apapun yang Allah tetapkan sama kita, maka yakinlah kita pasti bisa melewati itu. Karena sebenarnya kita yakin pada diri kita saat itulah motivasinya menjadi, besar gitu ya. Kemudian yakin Anda itu nggak sendiri. Jadi, ini kaitannya sama sharing ya. Jadi saya punya teman-teman baik, setiap orang itu punya tempat ya di hati kita masing-masing. Jadi ada orang yang, wah ini kalau sharing diskusi pelajaran sama dia nih, sharing kalau curhat-curhat pribadi sama dia nih gitu. Jadi sharing itu feel relax ya. Jadi kalau saya kadang kalau emosi suka sesak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa sharing ke orang, oh alhamdulillah gitu. Biarpun izin dulu ya, takutnya orangnya juga lagi emosi dan sebagainya. Yakin Anda nggak sendirian gitu, Anda punya teman yang juga mungkin merasakan hal yang sama. Jadi sharing sama orang lain itu juga hal yang penting. Nah, kalau buat saya adalah satu hal lagi mengenai empati dan caring ya. Kenapa itu jadi buat motivasi kita belajar?
Karena ketika kita melihat, "Oh ya ada yang lebih susah ya dari saya, dia membaca artikel ini aja kayaknya lama banget ya," gitu. Terus, ketika Anda membantu orang lain gitu ya, ketika Anda merasakan ternyata orang lain lebih susah ya gitu, Anda semakin jadi termotivasi gitu. Kita jadi merasakan, ya Allah rasa syukur itu akhirnya membuat kita, "Kenapa ya dengan kondisi yang ada saya jadi nggak semangat?" Gitu ya dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tolong keep fighting ya, don't give up, karena pada prinsipnya adalah motivasi itu rata-rata, terjadi down gitu ya, karena memang kita jenuh gitu ya dengan kondisi yang ada. Kemudian karena kita lost, lost itu artinya nih kita nggak tahu ya apa yang kita cari gitu ya selama ini, jadi akhirnya seringkali itu nggak bisa, tercapai. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah tolong set the goal lagi gitu ya, ini tujuan kalian apa gitu, sudah misalnya akhir perkuliahan, akhir, studi gitu ya, ingat perjalanan ini misalnya yang udah, akhir semester, kamu sudah melakukan banyak hal gitu ya, perjalanan yang panjang, maka ini tinggal setitik lagi perjalanan, tolong diselesaikan gitu ya. Kalau sumber motivasi adalah keluarga, orang tua, kamu ingat-ingat bagaimana pengorbanan mereka gitu. Kalau sumber motivasi kamu adalah kebanggaan jadi orang yang sukses gitu ya, maka ingat-ingat itu yang akan kamu capai gitu. Jadi goal memotivasi kalau misalnya kamu ingat, "Oh ini peluang saya untuk banyak berbuat kebaikan," maka capailah itu dengan baik gitu. Karena drop-nya kamu motivasi saat ini sampai kamu tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat itulah maka penyesalan gitu ya yang paling akhir ketika kita sanggup berbuat, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kurang lebih itu ya, mudah-mudahan bisa memotivasi, karena sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari apa namanya, pembelajaran yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita harus terus tetap semangat sesuatu gitu ya, dalam arti melakukan sesuatu, menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan, sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang memang kita inginkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.